musyawarah. Maka pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2015 dilakukan rapat paripurna ke-1 masa sidang ketiga tahun sidang 2014-2015 dengan acara penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014. Namun sebelum memasuki acara pokok, kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan jumlah anggota Dewan yang tidak hadir dan yang hadir berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir Rapat Paripurna 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumeneb masa sidang 3 tahun sidang 2014-2015 dengan acara penyampaian nota penjelasan Bupati Sumeneb terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014. Hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumeneb 50 orang. Jumlah anggota DPRD yang hadir 28 orang. Jumlah anggota yang tidak hadir 12 orang. Dengan keterangan izin 6 orang, sakit 1 orang, tanpa keterangan 5 orang. Dengan penjelasan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Haji Ruki Abdillah SH izin, Haji Dul Siam SAG MPD izin, Akis Jasuli izin, Haji Risnawi SH tanpa keterangan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Sukri SH tanpa keterangan. Fraksi Partai Amanat Nasional Dr. Andes HA Husaini Adim MSI tanpa keterangan. Dwita Andriani SPSI izin, Suhari Nomo SH izin. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Darul Hasim Fat tanpa keterangan. Umul Hasanah izin. Fraksi Partai Demokrat Haji Masdawi tanpa keterangan. R. Ahmad Joni Tunaidi Esos tanpa keterangan. Dr. Andis Ahmad Zainur Rahman tanpa keterangan. Fraksi Partai Golkar Dr. Andis EC Iwan Budi Harto tanpa keterangan. Rukminto SH sakit. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Setelah kita mendengarkan pembacaan daftar hadir, maka dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sumeneb telah hadir sebanyak 28 orang dan yang tidak hadir sebanyak 22 orang. Dengan demikian, berdasarkan peraturan DPRD Kabupaten Sumeneb nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sumeneb sebagaimana diubah dengan peraturan DPRD Kabupaten Sumeneb nomor 2 tahun 2015 pasal 108 quorum telah terpenuhi. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-1 masa sidang ketiga tahun sidang 2014-2015 dengan acara penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 tepat pukul 10.05 waktu Indonesia bagian Barat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Sumeneb, yang terhormat Saudara anggota Forum Pimpinan Daerah, saudara rekan pimpinan dan anggota DPRD Sumeneb, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb, saudara Asisten Sekda,
staf ahli, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus, al-mukarramun alim ulama dan tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan organisasi profesi, LSM, rekan wartawan, serta hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna hari ini, perkenankan saya mengingatkan kepada seluruh undangan untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih dapat bertemu guna mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dengan disertai harapan semoga syafaat senantiasa dilimpahkan kepada kita sebagai umatnya. Sebelum memasuki acara pokok rapat paripurna, izinkan dalam kesempatan ini awal bulan Ramadan, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb menyampaikan marhaban ya Ramadan dengan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Semoga di bulan yang berkah, penuh hikmah, penuh taufik dan penuh hidayah ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkannya segala urusan dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat dewan yang terhormat, dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada daerah. Selanjutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana ketentuan dimaksud disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah. Antara lain memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan daerah. Dengan demikian, substansi dan esensi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diharapkan benar-benar mengacu pada paradigma pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja yang mengedepankan hasil dan capaian program yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Rapat Dewan yang terhormat memperhatikan surat yang terhormat Saudara Bupati Sumeneb tanggal 18 Juni 2015 nomor 930-435.118/2015 perihal penyampaian buku rancangan Perda dan Perbub pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumeneb tahun 2014 merupakan dasar dan pedoman bagi Badan Musyawarah untuk menetapkan jadwal pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah pada tanggal 16 Juni 2015, maka pada hari ini tanggal 18 Juni 2015 dilakukan rapat paripurna dengan acara penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2014. Selanjutnya, marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumeneb hari ini. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Bupati Sumeneb guna menyampaikan nota penjelasan. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta segenap anggota DPRD Kabupaten Sumeneb yang saya hormati pula para anggota Forpimda atau yang mewakili, yang saya hormati saudara sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, serta para pimpinan SKPD, para alim ulama, rekan wartawan, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Sebagai insan yang percaya bahwa segala sesuatu dapat terjadi hanya atas kehendaknya, sepatutnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia yang tak pernah putus kepada kita sekalian. Yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan olehnya sehingga bisa hadir bersama dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD untuk mendengarkan penyampaian nota penjelasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014. Mudah-mudahan tahapan demi tahapan pembahasan pertanggungjawaban keuangan ini akan berjalan dengan lancar tanpa mendapatkan suatu hambatan dan kendala sehingga dapat memenuhi harapan kita bersama. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya, seraya bermunajat semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat, termasuk bisa melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga kami ingin menyampaikan selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan selalu diampuni dosa-dosa kita. Amin. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan nota penjelasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014. Nota penjelasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 merupakan penjelasan terhadap kinerja pelaksanaan APBD tahun berkenan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 184 Ayat 1 menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun rancangan peraturan daerah tersebut memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan menguraikan capaian dan atau realisasi pelaksanaan APBD. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa penyusunan penatausahaan serta pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 merupakan implementasi dalam penerapan format struktur APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Perhitungan realisasi anggaran yang disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2014 ini menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dengan maksud agar dapatnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut
mencerminkan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan kecukupan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 297 Ayat 1. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dilakukan audit oleh tim BPKRI perwakilan Provinsi Jawa Timur paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkat kerja keras dan doa dari semua pihak, baik dari elemen pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah maupun masyarakat se-Kabupaten Sumeneb, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat terselesaikan dan disampaikan tepat waktu. Hasil audit BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2014 adalah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, dan ini merupakan yang ke-7 kalinya yang dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb. Semoga audit selanjutnya dapat meningkatkan kualifikasi opini kepada level yang lebih tinggi, yaitu WTP. Sedang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, nota penjelasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 ini akan disampaikan dalam 4 bagian materi pemaparan. Bagian pertama tentang kebijakan umum pemerintah daerah dan prioritas APBD. Bagian kedua sekilas mengenai capaian kinerja pemerintah Kabupaten Sumeneb. Bagian ketiga merupakan gambaran kinerja keuangan daerah, serta bagian keempat ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2014. 1. Kebijakan umum dan prioritas APBD. Sidang Dewan serta hadirin yang kami hormati. Bagian pertama, nota penjelasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 mengenai arah kebijakan umum pemerintah daerah yang kami sampaikan merupakan kerangka perencanaan kinerja pembangunan daerah dan tidak terlepas dari visi pemerintah Kabupaten Sumeneb super mantap, yaitu Sumeneb semakin sejahtera dengan pemerintahan yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil, dan profesional, serta diformulasikan dalam 6 misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumeneb tahun 2011-2015. Substansi visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumeneb tahun 2011-2015 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata dan berpihak kepada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumeneb ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya. Berdasarkan kebijakan umum anggaran, disusunlah PPAS guna menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program pada masing-masing urusan, dan plafon anggaran sementara di setiap program dan kegiatan. KUA dan PPAS yang disusun dan sudah menjadi kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD, kemudian kami jadikan acuan dasar sebagai penyusunan APBD awal dan APBD perubahan tahun anggaran 2014 yang sudah menjadi program dan kegiatan dari 67 SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb. 2. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Sumeneb. Sidang Dewan serta hadirin rahimakumullah, membahas dan mengevaluasi kinerja laporan pertanggungjawaban suatu kebijakan tentunya tidak lengkap bila tidak disertai dengan indikator-indikator yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan sebagai ukuran keberhasilan kinerja pemerintah Kabupaten Sumeneb tahun 2014. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan sekilas tentang capaian kinerja pemerintah Kabupaten Sumeneb tahun 2014 yang digambarkan dengan capaian sasaran komitmen kinerja tahun 2014 bagaimana yang telah dijabarkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sumeneb. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.
pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran. Di samping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai tahun 2014. Terhadap sasaran yang memiliki kontribusi lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh. Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan dan perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini. 1. Keberhasilan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, yaitu meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil dan menengah menghasilkan nilai rata-rata sebesar 87,25%. 2. Keberhasilan urusan ketenagakerjaan, yaitu meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan nilai rata-rata 90,48%. 3. Keberhasilan urusan ketahanan pangan, yaitu meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat dengan capaian 103,81%. Keberhasilan urusan pertanian, yaitu meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produksi tanaman pangan dengan capaian 111,11%. Keberhasilan urusan peternakan, yaitu meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan dengan capaian 102,63%. Keberhasilan urusan sosial, yaitu meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial dengan capaian 142,28%. Keberhasilan urusan industri, yaitu meningkatnya produksi sektor industri utamanya pada cakupan bina kelompok pengrajin dan pertumbuhan industri dengan capaian 100%. Keberhasilan urusan perdagangan, yaitu meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan dengan capaian 100%. Keberhasilan urusan penanaman modal, yaitu meningkatnya investasi di daerah pada sisi promosi potensi unggulan daerah tingkat nasional dan regional serta penyusunan profil potensi investasi Kabupaten Sumeneb dengan capaian 75%. 10. Keberhasilan urusan kelautan dan perikanan, yaitu meningkatnya produksi, produktivitas kelautan dan perikanan dengan capaian 115,3%. 3. Keberhasilan urusan penataan ruang, yaitu meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RT RW dengan capaian 86,94%. 12. Keberhasilan urusan kebersihan dan pertamanan, meningkatnya jumlah dan kualitas pengolahan limbah domestik dengan capaian 71,88%. Keberhasilan urusan lingkungan hidup, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan capaian 110,70%. Keberhasilan urusan kehutanan dan perkebunan, yaitu meningkatnya produksi hasil hutan dan perkebunan memperhatikan fungsi pelestarian hutan dengan capaian 100%. 15. Keberhasilan urusan pendidikan, yaitu meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan dengan capaian 119,13%. 16. Keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan capaian 83,2%. 17. Keberhasilan urusan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa seperti rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, dan posyandu aktif dengan capaian 64,51%. Keberhasilan urusan kependudukan dan catatan sipil, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan capaian 87,25%. Keberhasilan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yaitu terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan capaian 95,23%. Keberhasilan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, yaitu strategi meningkatnya suasana yang aman,
Tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara capaian 93,33%. 21. Keberhasilan urusan komunikasi dan informatika, yaitu meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa dan meningkatnya keharmonisan antara media massa, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumeneb dengan capaian 130,41%. Keberhasilan urusan kesehatan, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan capaian 138,70%. Keberhasilan urusan energi dan sumber daya mineral, yaitu meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah dengan capaian 95,23%. Keberhasilan urusan perumahan, yaitu meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman dengan capaian 83,58%. Keberhasilan urusan pekerjaan umum sektor irigasi, yaitu tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dengan capaian 69,8%. Keberhasilan urusan pekerjaan umum sektor jalan, yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dengan capaian 73,3%. Keberhasilan urusan perhubungan, yaitu meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau dengan capaian 95,26%. 27. Keberhasilan urusan perpustakaan, yaitu meningkatnya minat baca masyarakat dengan adanya peningkatan jumlah perpustakaan di lembaga pendidikan di setiap kecamatan di Kabupaten Sumeneb dengan indikator dan target kinerja yang menunjukkan adanya pelaksanaan perpustakaan keliling. Ditargetkan sebanyak 30 lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sumeneb dengan realisasi 42 lembaga pendidikan dengan persentase 140%, serta meningkatnya minat baca masyarakat dan pelajar dengan terpenuhinya target jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dengan indikator sebanyak 5 lomba atau 450 peserta dengan jumlah realisasi 5 lomba atau 450 peserta, sehingga capaian yang diperoleh 100% dan meningkatnya koleksi buku perpustakaan umum daerah. Pada tahun 2014 pengadaan buku perpustakaan umum daerah ditargetkan 9.000 eksemplar dengan jumlah realisasi 9.000 dengan persentase 100%. 28. Keberhasilan urusan kemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, yaitu meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda dengan capaian 136%. 29. Keberhasilan urusan kebudayaan, yaitu terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah dengan meningkatnya jumlah grup kesenian, penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dilestarikan dengan capaian 90,66%. Keberhasilan urusan pariwisata, yaitu meningkatnya jumlah kunjungan wisata dengan capaian 126,91%. 13. Keberhasilan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, pegawaian, kepegawaian dan persandian, yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pelayanan, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta meningkatnya suasana yang aman, tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dengan capaian 124,57%. 32. Keberhasilan urusan pertanahan, yaitu meningkatnya pengelolaan pertanahan di daerah dengan capaian 140%. Keberhasilan urusan kearsipan, yaitu meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dengan capaian 100%. 34. Keberhasilan urusan perencanaan pembangunan, yaitu meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dengan capaian 100%. Terakhir, yaitu 35. Keberhasilan urusan statistik, yaitu tersedianya data statistik yang akurat dan tepat waktu dengan capaian 100%. 3. Kinerja keuangan daerah. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumeneb dapat kami jabarkan berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 dari masing-masing satuan unit kerja
sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang menunjukkan sisa lebih perhitungan pada tahun anggaran 2014 yaitu 234.734.726.172 rupiah 48 sen dengan penjelasan sebagai berikut. Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar 1.362.362.227.719 rupiah 17 sen dan belanja daerah sebesar 1.067.328.844.636 rupiah 22 sen sehingga sisa lebih perhitungan pada tahun anggaran 2014 sebesar 274.734.726.172 rupiah 48 sen. Kinerja pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2014 yang tercermin pada ringkasan realisasi anggaran di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2014 dianggarkan sebesar 1.609.203.648.654 rupiah, meningkat sebesar 1.215.215.611.998 rupiah atau 8,4% dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2013 yang ditargetkan sebesar 1.436.988.036.656 rupiah. Realisasi total pendapatan tahun anggaran 2014 sebesar 1.432.362.227.719 rupiah 17 sen atau 102,56% sehingga melampaui target sebesar 41.159.579.065 rupiah 17 sen. A. PAD. Target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2014 dianggarkan 143.671.121.947 rupiah. Terrealisasi sebesar 160.371.865.154 rupiah 17 sen atau sebesar 113,2% sehingga terdapat pelampauan target sebesar 18.700.743.207 rupiah 17 sen. B. Dana perimbangan. Target dana perimbangan pada tahun anggaran 2014 dianggarkan sebesar 1.1.853.290.082 rupiah. Terrealisasi sebesar 1.219.763.909.333 rupiah atau sebesar 102,17% sehingga terdapat pelampauan target sebesar 25.919.251 rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2014 dianggarkan sebesar 264.876.236.625 rupiah. Terrealisasi sebesar 266.196.453.232 rupiah atau sebesar 98,70%. Ikhtisar realisasi pencapaian target belanja daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2014 dianggarkan sebesar 1.322.227.628.190 rupiah, meningkat sebesar 146.991.200.000
Rp921.792.894 atau 9,4% dibanding belanja tahun anggaran 2013 yang ditargetkan 1.620.335.335.296 rupiah. Realisasi total belanja tahun anggaran 2014 sebesar 1.628.328.844 rupiah, 636 rupiah 22 sen atau 90,70%, sehingga terjadi efisiensi anggaran 164.988.783.553 rupiah 78 sen. A. Belanja operasi. Belanja operasi pada tahun anggaran 2014 dianggarkan sebesar 1.435.598.774 rupiah, terrealisasi sebesar 1.321.621.115.404 rupiah 68 sen atau sebesar 91,98%, sehingga masih terdapat sisa sebesar 115.834.483.369 rupiah 32 sen. B. Belanja modal. Belanja modal pada tahun anggaran 2014 Rp327.722.029.416 rupiah, terrealisasi Rp277.785.358.231 rupiah 54 sen atau sebesar 85,83%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp496.986.171.184 rupiah 46 sen. C. Belanja tidak terduga. Pada tahun 2014 dianggarkan sebesar 4 miliar rupiah, terrealisasi 1.922.331.000 rupiah atau sebesar 48,6%, sehingga masih terdapat sisa sebesar 2.077.629.000 rupiah. 3.3 Ikhtisar realisasi pencapaian target pembahasan. Pembiayaan neto tahun anggaran 2014 adalah sebesar 125.023.979.539 rupiah, terrealisasi sebesar 230.5.701.343.089 rupiah 53 sen. Ini terdiri dari pembiayaan penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2014 dianggarkan Rp290.441.139.725 rupiah, terrealisasi sebesar Rp290.885.633.089 rupiah 50 sen atau sebesar 100,15%, sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp444.543.364 rupiah 53 sen. Pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp124.417.160.189 rupiah, dan ini terrealisasi sebesar Rp54.340.000 rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan serta hadirin yang terhormat, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan nota perhitungan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2014. Dari penyampaian uraian di atas,
kiranya dapat mengantarkan kepada sidang paripurna tentang gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami menyadari bahwa apa yang kami laksanakan selama 2014 belum dapat memenuhi harapan semua pihak karena tuntutan dan perkembangan yang terus bergerak maju. Sepanjang penyelenggaraan pembangunan, tentunya tidak semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu kami mohon dukungan dari segenap anggota DPRD dan seluruh elemen masyarakat, terutama untuk mengatasi dampak akibat terjadinya krisis global dan kenaikan harga BBM di pasar dunia yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2014. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara pimpinan dan segenap anggota dewan serta hadirin sekalian. Kami berharap semoga segenap anggota dewan yang terhormat dapat mencermati lebih jauh, memahami kondisi dan muatan laporan secara keseluruhan, serta memberikan masukan, saran, pendapat maupun kritikan yang bersifat konstruktif. Selain itu kami juga berharap agar laporan ini memperoleh tanggapan positif dari segenap anggota dewan sehingga dapat dibahas lebih lanjut dalam agenda sidang-sidang berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk membangun Kabupaten Sumeneb yang kita cintai ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena kami selaku manusia biasa yang tak akan pernah luput dari salah dan dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah nota penjelasan yang telah disampaikan oleh yang terhormat Saudara Bupati Sumeneb. Materi nota penjelasan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan dan referensi dalam tahapan pembahasan berikutnya. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri rapat paripurna hari ini, perlu kami informasikan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 insyaallah kita akan bertemu kembali dalam rapat paripurna kedua dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumeneb. Akhirnya rapat paripurna ke-1 masa sidang ketiga tahun sidang 2014-2015 tepat pukul 10.44 waktu Indonesia bagian Barat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.